Pasti banyak dari kalian yang udah sering dengar narasi Indonesia Emas 2045 yang diangkat sama pemerintah kita. Di mana Indonesia Emas 2045 ini punya visi untuk Indonesia ini jadi negara maju dan sejahtera. Dan syarat untuk Indonesia bisa jadi negara maju, itu di antara lain SDM kita harus unggul, pertumbuhan ekonomi harus di atas 6% per tahun, jumlah pengusaha lokal harus di atas 10% dari jumlah penduduk, dan beberapa syarat yang lainnya. Nah, salah satu syarat yang cukup menarik perhatian itu adalah Indonesia harus memiliki pengusaha di atas 10% dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan kalau kita lihat, jumlah rasio pengusaha di Indonesia itu masih berkisar di bawah 4%. Yang itu artinya, kita masih punya tantangan yang besar untuk memajukan pengusaha-pengusaha di tanah air. Apalagi kalau gue lihat datanya, mayoritas wirausaha yang ada di Indonesia itu masih dominan pengusaha yang pemula. Sedangkan pengusaha yang mapan itu baru sekitar 5%-an. Yang itu artinya, pengusaha lokal di Indonesia masih butuh banyak perhatian dari pemerintah. Dan kita pun sebagai rakyat, kita harus mendukung produk-produk lokal untuk bisa bersaing ke ranah internasional. Bahkan kalau lo ingat, dulu tuh sering ada slogan untuk cintai produk-produk buatan Indonesia. Dan menurut gue strategi ini cukup bagus, supaya kita itu nggak ketergantungan sama produk-produk dari asing. Nah, tapi walaupun kita harus mendukung produk-produk lokal, tapi menurut gue ada beberapa kekurangan dari produk-produk lokal yang diproduksi di Indonesia. Dan menurut gue ini adalah kekurangan yang membuat Indonesia itu jadi negara dengan inovasi yang rendah. Berdasarkan rilis Global Innovation Index pada tahun 2020, Indonesia masih menempati posisi ke-85 dari 131 negara paling inovatif di dunia. Bahkan di ASEAN, inovasi negara Indonesia itu masih peringkat nomor 2 paling bawah di atas Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dengan segala potensinya masih jadi negara dengan inovasi yang terendah. Sekarang gini deh, katakanlah kita nggak pakai data tadi ya, dan coba bandingin orang-orang terkaya di Indonesia sama orang-orang terkaya di luar negeri kayak Cina, Amerika, dan lain-lain. Lo akan tahu kalau orang-orang terkaya di Indonesia itu kaya bukan dari inovasi yang begitu mendunia, tapi banyak dari mereka itu kaya dari sumber daya alam, kayak tambang, sawit, dan batu bara. Sekarang kalau lo lihat orang-orang terkaya di negara luar, itu banyak yang inovasinya mendunia. Misalnya Cina ada Tencent, Huawei, Alibaba Group, dan lain-lain. Atau misalnya Amerika ada Apple, Google, Microsoft, dan yang masih fresh banget itu ada ChatGPT sebagai chatbot yang banyak dipakai di seluruh dunia. Kita bisa lihat kalau inovasi yang ada di Indonesia itu belum digarap sama banyak pengusaha yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya low innovation ini bukan cuma terjadi di perusahaan besar, tapi juga bisnis kelas menengah pun banyak yang sorry to say minim kreativitas gitu. Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas apa yang membuat banyak produk dari Indonesia itu kalah saing sama produk dari luar. So, disimak sampai habis. Hal pertama yang membuat kenapa produk lokal kita itu susah untuk berkembang adalah karena rendahnya inovasi yang dilakuin sama produsen dari lokal. Misalnya gini, kalau lo ngikutin tren fashion dari cukup lama, pasti lo tahu kalau waktu itu sempat rame model sepatu lokal yang kayak begini. Nah, sekarang gue pengen nanya sama lo, ketika lo ngeliat sepatu dengan desain begini, apa merek sepatu yang cukup terkenal jauh sebelum banyak brand lokal pakai desain ini? Yap, sepatu Converse. Desain sepatu semacam ini tuh udah melekat banget sama brandingnya Converse. Makanya merek sepatu yang jadi top of mind konsumen ketika ngeliat desain begini adalah merek Converse. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu, ramai brand lokal memproduksi sepatu dengan desain yang sama persis, tapi dengan merek mereka masing-masing. Lu bisa lihat di beberapa e-commerce ya, kalau banyak banget model sepatu yang sama persis kayak desain sepatu Converse, tapi dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibanding sama sepatu tersebut. Buat lu yang belum tahu, desain sepatu Converse yang basic begini tuh udah mereka pakai dari tahun 1908, yang mana mereka udah pakai desain begini lebih dari 100 tahunan. Dan desain begini tuh sampai mendunia, bahkan sampai ke Indonesia, dan diikutin banyak brand lokal. Puncak dari ramainya desain-desain sepatu begini, seingat gue tuh di tahun 2021 atau 2022, yang mana dulu tuh banyak banget gue lihat orang yang pakai sepatu dengan desain-desain begini, yang hampir sama persis. Desain mereka tuh ada yang mirip sama sepatu Converse, sepatu Vans, bahkan ada salah satu sneakers asal Indonesia yang desainnya tuh mirip banget sama Nike Air Jordan. Ya, cuma beda di logo aja dan harganya pun jauh lebih murah. Sebenarnya nggak masalah sih kalau ada brand lokal yang produksi sepatu sama persis dan dengan harga yang lebih terjangkau, karena mereka-mereka ini memberikan pilihan ke banyak orang untuk bisa stylish tanpa harus keluar duit yang banyak. Tapi problemnya yaitu, sering banget produk yang mereka hasilkan itu malah meniru secara mentah-mentah desain dari brand lain tanpa ada inovasi dan modifikasi. Ini bukan cuma masalah etika, tapi juga bisa merusak kreativitas di industri fashion itu sendiri. Karena kalau semua produsen cuma meniru, gak ada insentif bagi mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Akhirnya, pasar jadi penuh dengan produk yang serupa, tanpa ada keunikan yang membuat produk lokal lebih unggul. Sebenarnya fenomena plek-ketiplek ini gak cuma terjadi di sepatu lokal aja, tapi kalau lo perhatiin,
Banyak banget produk-produk lokal yang sorry to say ngikutin produk luar tapi secara maksa. Dan kalau menurut gua, produk yang paling banyak mirip sama produk-produk dari luar itu adalah pakaian, khususnya kaos. Ya lu bisa lihat itu, beberapa desain dari brand lokal yang hampir mirip sama desain dari produk luar. Bahkan desain-desain mereka pun kadang nggak cuma niru brand luar, tapi sesama brand lokal pun mereka tiruin juga. Misalnya kayak brand-brand yang sekarang ini lagi hype banget, apalagi di TikTok. Kalau lu perhatiin, sekarang tuh banyak banget anak muda yang bikin brand fashion dengan nama-nama yang unik atau terjemahan dari bahasa asing. Sebenarnya ini bagus karena anak muda udah mulai melek untuk berbisnis dari muda. Tapi problemnya, produk yang mereka buat, desainnya tuh hampir-hampir mirip satu sama lain. Ya makanya nggak heran kalau mereka-mereka ini dianggap FOMO sama banyak orang. Menurut gue kita nggak harus bikin inovasi yang terlalu gimana-gimana untuk fashion. Tapi ya, seenggaknya dari desain harusnya bisa lebih unik lagi. Tapi kalau kita lihat nih dari sisi lain, alasan kenapa banyak produk lokal kita tuh rendah inovasi, tentu karena minat konsumen. Sekarang gini, sebagus apapun inovasi yang dibuat, kalau nggak sesuai sama minat konsumen, ya inovasi itu tetap aja nggak laku. Sedangkan yang namanya bikin produk, itu harus sesuai sama minat konsumen. Mungkin produsen-produsen lokal yang memproduksi barang yang kita bahas tadi, itu ada alasan tertentu. Salah satunya ya, bisa aja mereka mau produk mereka itu jadi solusi dari orang yang mau pakai barang dari merek luar, tapi dengan harga yang terjangkau. Dan di sisi lain, ya inilah kapitalisme, di mana persaingan itu hal yang wajar, sekalipun gak ada pembeda satu sama lain. Selain itu, hal yang membuat banyak produk-produk lokal di Indonesia ini kalah saing sama produk luar adalah karena mentalitas dari produsen lokal masih banyak yang lemah. Misalnya gini, beberapa waktu yang lalu, negara kita dihebohkan dengan kabar masuknya teknologi Starlink milik Elon Musk ke Indonesia. Dan kabar ini sempat ramai jadi perbincangan banyak orang karena teknologi ini bisa dibilang revolusioner di negara kita. Nah, tapi dari kemunculan teknologi Starlink, ini menimbulkan pro dan kontra. Dan salah satu argumen dari pihak yang kontra adalah kalahnya provider internet lokal kalau seandainya Starlink mampu mengambil alih pasar internet di Indonesia. Sebenarnya memang nggak bisa kita pungkiri kalau kemunculan produk yang berasal dari luar negeri ini bisa menjadi ancaman yang serius bagi produk lokal. Tapi sisi lain yang harus kita lihat adalah kualitas produk lokal itu sendiri. Harusnya kalau memang kita yakin kualitas produk kita bagus, kita nggak perlu takut dengan produk manapun, karena pastinya konsumen tahu mana yang lebih baik. Dalam dunia kapitalisme, persaingan itu hal yang wajar. Justru kita dituntut untuk upgrade terus jadi lebih baik, karena kalau misalnya kita lebih baik dari pesaing kita, konsumen akan tahu sendiri mana yang harus mereka pilih. Yang salah itu kalau misalnya mereka melakukan cara kotor untuk merusak produk lokal, misalnya kayak banding harga di awal, memonopoli pasar lewat kebijakan pemerintah, atau cara curang lainnya. Tapi selagi kualitas yang beradu, harusnya ini jadi acuan untuk produk lokal memperbaiki kualitas yang mereka berikan, bukan jadi cengeng minta produk asing dilarang masuk, karena inilah persaingan bisnis. Kita tuh nggak bisa selamanya gitu, cuma bergantung sama kebijakan pemerintah, karena gimana pun itu balik lagi sama kualitas yang bisa kita kasih. Menurut gue pun slogan untuk cintai produk-produk Indonesia itu nggak cukup, karena gimana pun kalau produk lokalnya nggak berkualitas, ya sama aja bohong. Dan kalau perspektif gue sebagai konsumen, banyak loh produk-produk asal Indonesia cuma ngadil status dukung produk lokal, supaya masyarakat itu beli karena ikatan emosional doang. Mungkin ini juga jadi alasan ya, kenapa produk di Indonesia ini banyak yang bisa jadi alternatif, tapi nggak bisa menggantikan produk asing 100%. Karena ya, masih banyak produk lokal yang kualitas itu belum bisa gantiin 100% produk dari asing. Makanya ketika ada gerakan boykot kayak kemarin, kita tuh nggak bisa lakukan aksi ini secara masif, karena banyak masyarakat yang merasa nggak ada alternatif lain selain produk-produk tersebut yang katanya terafiliasi sama Israel dan Amerika. Gue yakin untuk buat produk yang inovatif itu tentu nggak mudah, apalagi di Indonesia masih banyak banget tantangan bagi para produsen untuk menciptakan inovasi, mulai dari minat konsumen yang nggak sesuai, biaya riset yang nggak murah, dan lain-lain. Tapi menurut gue produk lokal itu nggak harus langsung bikin inovasi yang revolusioner, tapi sesimpel untuk gak cuma niru desain produk dari asing aja, itu udah jadi langkah yang baik. Karena sebenarnya bikin produk lokal kita kalah saing, itu karena produk kita masih ngebuntutin model produk lain. Sedangkan kalau mau buat inovasi yang mendunia, kita harus berani jadi yang pertama atau berbeda. Dan juga kalau misalnya mau bikin suatu inovasi, itu harus dibarengi sama kualitas yang mendukung, bukan cuma sekedar ngandelin status produk lokal untuk mancing masyarakat beli karena ikatan emosional. Selain itu dari segi konsumen pun harus ada kesadaran untuk dukung produk-produk lokal, supaya suatu saat kita nggak bergantung sama banyak produk dari asing. Gimana nih pendapat tuh? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa segmen selanjutnya.